Selamat pagi, Jess. Ini ada pertanyaan, oke nih. Pak Jess, daging putih itu daging apa, Pak? Ya, ini mumpung ada yang tanya, jadi saya langsung replay deh. Kalau nggak ada yang tanya, saya takut ngomongnya. Daging itu ada daging putih, ada daging merah. Ya, daging putih itu bisa disebut sebagai dada ayam, paha ayam, filet ayam itu daging putih, ya. Bebek itu daging putih, babi itu daging putih, celeng itu daging putih. Kalau daging merah itu kerbau, sapi, kambing itu daging merah. Nah, ingat kalau ketemu saya nggak bicara masalah halal sama haram. Halal sama haram itu pilihanmu sendiri, urusanmu sendiri. Buat saya, apa yang diizinkan oleh Sang Pencipta untuk dimakan, ya saya makan. Kalau enggak, ya saya enggak makan. Saya hanya berkonsep seperti itu. Jadi, saya enggak pernah berurusan dengan yang namanya halal sama haram. Halal sama haram masing-masing yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, bukan saya. Ya, ikan itu daging putih. Tapi kalau kamu melihat salmon itu daging merah. Terus kemudian ada ikan kakap itu daging putih. Ikan mujair itu daging putih. Ikan apa lagi itu? Kalau kita bicara masalah omega 3 yang terbaik dari laut dalam itu bagus. Ya, omega 3 kan ada macam-macam tuh ya. Ada yang dari nabati, ada yang dari hewani. Nah, kalau dari hewani, omega 3 itu kandungannya ALA. Tapi kalau hewani, kandungannya adalah DHA dan EPA. Nah, itu kamu harus membedakan di situ. Sehingga kamu bisa melihat apa yang harus dikonsumsi lebih baik lagi. Sehingga itu bermanfaat buat kita. Ya, ini penting banget ya. Karena bicara masalah kesehatan, ya, kalau kamu haramkan sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan dan ketika kamu mengalami masalah dan harus, nah kamu tidak bisa membantah tentang sesuatu yang haram sama halal. Kecuali kamu berpendirian dengan prinsipmu, wah ini haram, saya tidak mau sama sekali. Ya sudah, resikonya mati. Ya itu silakan masing-masing kan. Contoh yang paling baik, contoh saya seringkali bilang, orang yang punya masalah lambung, ya, orang yang punya masalah pencernaan, segala macam bentuk pencernaan itu kalau semakin diobati maka semakin geladrah, semakin luar biasa. Segala macam bentuk penyakit pencernaan ya. Tapi ketika kamu meminumkan sedikit wine, sedikit anggur, ya, wine anggur itu semakin busuk semakin bagus. Makanya harga anggur semakin busuk harganya semakin mahal. Nah, itu kamu harus perhatikan itu. Nah, kalau orang yang punya masalah lambung, saya seringkali bilang obat terbaiknya adalah puasa. Obat terbaiknya itu puasa. Nah, kalau kamu mau memperbaiki dengan sesuatu yang dimakan, yang dianjurkan adalah 1 sloki wine. Nah, saya ada minum anggur, apa itu namanya, ginseng, wine ginseng, ada wine nanas. Pasti beralkohol dong kalau wine, ya kan? Pasti lah, mungkin enggak. Kamu makan banyak memabukkan, kamu makan sedikit menyehatkan. Nah, hal-hal kayak begini kan, itu pertimbangannya ada dalam dirimu sendiri, gitu. Contoh seperti daging putih, BABI itu daging putih. Kandungannya BABI ya, kamu cari sendiri di Google lah ya. Nggak ada yang bisa mengalahkan daging-daging yang lain itu. Daging BABI itu yang kalau menurut saya
dari sekian banyak kandungan tentang perdagingan, BHBI yang terbaik. Tapi kan diharamkan, baik dari segi Kristen maupun dari segi Islam maupun dari segi Yahudi, itu diharamkan. Kalau saya sih menganut hidup progresif. Sehingga kalau saya butuh untuk tubuh saya makan. Kalau saya tidak butuh untuk tubuh saya tidak makan. Kalau saya ya, kalau saya. Karena kalau sudah bicara ranah religi, nah itu udah masing-masing lah. Karena ranah religi itu adalah subjektivitas, bukan objektivitas. Jadi kenapa saya bilang subjektivitas? Ketika kamu percaya A, maka kepercayaanmu itu tidak bisa didebat dan tidak bisa dibantah. Bahkan kamu bisa memperjuangkan kepercayaanmu sesuka-suka kamu. Nah itulah yang namanya religi. Saya tidak menganut religi, makanya saya objektif dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi di depan mata saya. Saya pertimbangkan, kalau ini menurut saya baik buat saya take it. Kalau saya melihat ini tidak baik buat saya leave it. Nah itu yang saya lakukan, sehingga saya tidak terbebani hidup ini. Buat apa saya menjalani kehidupan yang sementara tapi terbebani dengan sesuatu yang diatur oleh sesuatu yang saya tidak pernah paham. Kok gitu Pak? Lah iya kan, religi yang membuat manusia. Religi tidak pernah ada yang turun dari langit kan. Hanya pemahaman yang membuat itu terjadi. Saya tidak ikut-ikutan itu masing-masing kamu ya. Saya hanya membuat konten ini, silahkan kamu ikuti. Kamu pandang baik ya ayo, tidak pandang baik ya silahkan aja. Kalau saya seperti itu. Jadi ini bicara masalah subjektivitas saya. Tapi kamu bisa menilai, bisa memilah dengan objektivitas yang ada dalam dirimu sendiri untuk masuk dalam subjektivitasmu. Nah ini filosofi ini ya. Kalau Pak Rocky Gerung pasti paham omongan saya. Tapi tidak tahu dia berani memutuskan apa enggak, saya tidak tahu juga. Karena kan itu masing-masing, kembali lagi ke subjektivitas manusiawi kita. Itulah sebabnya seringkali saya bilang ya, hebatnya Sang Pencipta menciptakan manusia itu berbeda dengan yang lainnya. Karena manusia diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain. Sangat berbeda, jauh berbeda. Manusia diciptakan dengan dibentuk oleh tangan Sang Pencipta sendiri. Ketika Sang Pencipta menciptakan manusia, manusia itu diciptakan sebagai pencipta. Ketika Sang Pencipta menciptakan ciptaan yang lain, hanya diciptakan begitu saja. Tidak ada pembentukan sebagai Sang Pencipta. Tidak ada. Sehingga dunia ini berubah di tangan manusia. Dari zaman batu ke zaman besi, ke zaman sampai sekarang ini ke zaman digital, itu adalah ciptaan dari manusia. Dan yang hebat, manusia menciptakan sesuatu yang dicipta oleh manusia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri lagi atau menciptakan sesuatu lagi. Nah itulah sebabnya zaman berubah. Zaman itu moving forward. Zaman itu maju. Berbeda dengan ciptaan Tuhan. Apa yang diciptakan Tuhan yang bisa mencipta, maka dia terus mencipta, terus mencipta, terus mencipta. Sampai-sampai ciptaannya Tuhan menciptakan Tuhannya sendiri. Nah itu yang terjadi hari ini. Ya, ini pemahaman ini global. Kamu bisa pertimbangkan sendiri. Kamu bisa pilah-pilah. Nah, pertanyaan daging putih bisa meluas sampai sebegitu. Coba saya kasih waktu seminar 3 jam, nanti kebuka semua. Ini cuma 9 menit, Jess. Ini cuma 9 menit ya. Tapi 9 menit sudah gila-gila kemana-mana, udah oke lah. Kamu bisa pertimbangkan sendiri. Kalau ditanya apakah saya makan daging putih, ya kan tadi saya sudah bilang, apa yang dibutuhkan tubuh saya makan. Yang tidak dibutuhkan tubuh saya tidak makan. Jadi saya tidak memilah-milah masalah haram atau halal, tidak. Tapi yang dibutuhkan tubuh saya makan. Yang tidak, saya tidak makan. Apa itu Pak yang tidak? Kayak tepung, gorengan, minyak goreng, gula-gulaan, itu saya udah berhentikan. Saya udah tidak makan lagi. Karena apa? Tubuh saya tidak membutuhkan itu. Oke, jelas ya, Jas? Jadi kamu silahkan pertimbangkan sendiri. Ini kuliah yang hanya 9 menit tapi mencakup semuanya yang kamu bisa buat pertimbangan buat dirimu sendirilah ya. Selamat pagi dan salam sehat selalu.